Oke teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Dan juga dicek untuk popular video kita di sini dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan juga dicek teman-teman untuk grup Telegram kita, link referral kita dan juga link donasi kita ada di deskripsi video di bawah. Dan kita akan ke data ekonomi. Untuk data ekonomi di minggu selanjutnya itu akan ada core CPI dan juga CPI beserta PPI dan juga initial jobless claim. Untuk CPI dia diprediksi mengalami penurunan lagi dari 2,8 menjadi 2,6% untuk laporan bulan Maret teman-teman ya. Dan sebelumnya di bulan Maret itu dari 3% dia turun ke 2,8 dan sekarang lumayan agresif ya turunnya dari 2,8 menjadi 2,6%. Harapan kita sih bisa turun di bawah 2,5%-an teman-teman ya sebelum The Fed akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Dan kali ini kita akan cek untuk Fed Rate Monitor Tool. Sekarang bagus sekali sudah berada di angka 30%-an untuk prediksi pemangkasan suku bunga di bulan Mei nanti. Tetapi menurut berita yang saya baca sih teman-teman ya, itu pemangkasan suku bunga akan dilakukan di bulan Juni ya, bukan di bulan Mei. Jadi akan di pertengahan tahun gitu teman-teman. Namun di sini untuk prediksi bulan Mei sudah menyentuh angka 30,4%. Ya dari belasan atau bahkan di bawah 10 waktu itu hingga sekarang menjadi 30,4%. Ini adalah kenaikan yang lumayan signifikan teman-teman gitu. Dan kita akan cek untuk Hyperliquid Whale Tracker. Ada seorang whale yang di sini melakukan sorting untuk Ethereum lagi dari entry price-nya itu adalah di 2288 dengan leverage 25. Dia sekarang lagi PNL profit ya dari 27,18% teman-teman ya, dan total profitnya adalah 37,99 juta dolar. Ya ini adalah jumlah yang sangat bagus teman-teman. Dia entry di bulan 3 tanggal 11 lalu, berarti sekitar 1 bulanan yang lalu teman-teman ya. Dan kita akan cek untuk liquidation heatmap. Di sini kalau seandainya Bitcoin itu mengalami kenaikan, mungkin kita akan coba yang 1 week kali ya. Kenaikan hingga ke angka 85.000 dolar ini akan memicu likuidasi yang sangat tinggi banget, sekitar mungkin 137,09 juta dolar. Dan kalau seandainya turun di bawah 81.000 ini juga akan memicu likuidasi yang sangat tinggi banget, karena di sini tebel banget teman-teman ya untuk stop loss di area 81 ribuan. Dan untuk total likuidasi dalam 24 jam terakhir itu berada di angka 111 juta dolaran ya. Sepertinya ini sangat sepi sekali teman-teman. Mungkin market lagi wait and see untuk tingkat pemangkasan suku bunga oleh The Fed di bulan Mei atau mungkin bulan Juni nanti teman-teman ya. Karena di sini tradingnya itu sangat-sangat rendah sekali, yaitu di bawah area 200 juta dolar ya, atau 100 juta dolaran aja teman-teman gitu. Dan untuk market cap sekarang berada di angka 2,66 triliun dolar dan ini mengalami penurunan 1,24%. Untuk GMT 100-nya juga mengalami penurunan teman-teman 0,65%. Fear and Greed Index berada di angka 27. Kemarin itu kalau nggak salah berada di angka 25-an teman-teman. Dan untuk altcoin season di sini berada di angka 16 ya. Dari 100 ya, masih jauh banget dari kata altcoin season teman-teman ya, apalagi dengan harga Ethereum yang mengalami penurunan lumayan tajam. Oke, dan kita akan langsung ke chart dari Bitcoin. Untuk chart dari Bitcoin di sini berada di angka 83.169 dolaran, untuk Ethereum di 1.802 dolaran. Kemarin ini mengalami penurunan ya, dari kalau Bitcoin itu dari 88.000 dia turun drastis banget ke 82 ribuan, bahkan menyentuh 81 ribuan imbas setelah Donald Trump mengumumkan tingkat tarif pajak untuk beberapa negara, bahkan termasuk negara Indonesia sendiri teman-teman ya. Jadi sebenarnya tarif pajak yang diberlakukan Donald Trump itu bukan semerta-merta murni keegoisan dia ya, tetapi merupakan balasan justru dari negara-negara yang menerapkan tarif pajak lebih tinggi dari barang-barang
impor dari Amerika Serikat, teman-teman. Nah, untuk Indonesia sendiri dia menerapkan pajak itu 64% dan dibalas oleh Donald Trump hanya 32%. Dan beberapa negara lain juga yang sepertinya saya pikir itu hanya separuhnya aja, teman-teman ya, bukan bahkan lebih besar dari yang kita prediksi, teman-teman. Untuk Ethereum dia kabarnya akan jadi untuk mainnetnya Spectra upgrade-nya itu akan ada di tanggal 8 Mei nanti ya. 7 Mei nanti kalau seandainya memang jadi dan nggak ada kendala lagi. Dan secara resmi itu udah diumumkan, teman-teman. Untuk XRP belum ada berita. BNB juga belum ada berita. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, Mei nggak ada untuk ini ya, nggak ada hard fork. April nanti akan ada hard fork lagi di BNB ya. Tanggal berapa saya agak lupa, teman-teman. Ada juga Solana di sini yang berada di angka 119 dolaran ya. Waktu itu pernah turun ke 113 dolar ya. Ada juga dan DOGE atau Doge USDT. Sepertinya ini nggak diurus lagi oleh Elon Musk, teman-teman ya, karena untuk harganya sendiri sekarang berada di angka 0,1685. Waktu itu pernah di angka paling tingginya itu ada di 0,48 ya. Ini berarti sudah turun lebih dari 50%, teman-teman. Di RX belum ada kabar lagi dan yang lain seperti ini ya. Mungkin di XY kita akan cek ya. Di XY di sini mengalami penurunan dari 103 jeblok hingga ke 100 teman-teman ya. Jadi waktu itu pernah imbas tarif dari Donald Trump ya. Jadi dia dari 103 atau 102 ya, dia turun hingga ke 100-an, teman-teman. Dan sekarang lagi balik lagi. Dan waktu itu yang sedikit mengejutkan, teman-teman ya, ada dari S&P 500 yang juga justru mengalami penurunan, padahal Bitcoin sendiri nggak separah S&P, teman-teman ya, penurunannya. Kalian bisa lihat untuk chartnya itu dari sini ya ke sini, teman-teman, itu lumayan dalam ya, dari 5.500 ke 5.074. Ini merupakan salah satu penurunan terbesar sepanjang sejarah S&P, teman-teman ya. Ada juga dari mungkin dari emas ya. Harga emas di sini yang sedikit mengejutkan, ada di 3.050 dolar, teman-teman. Ya, waktu itu lagi ada di angka 3.100-an dan justru mengalami penurunan dari 3.100-an ke 3.050 dolar. Mungkin karena orang-orang takut akan tarif Donald Trump ini bisa berimbas ke inflasi yang lebih tinggi, jadi mereka lebih safety ke dolar, teman-teman ya, ketimbang ke emas itu sendiri. Ya, saya sendiri pun agak kaget karena harga emas itu bisa mengalami penurunan. Dan sedikit yang menarik di sini adalah untuk harga Bitcoin dan harga S&P tidak berkorelasi ya. Biasanya kalau S&P turun itu berarti harga Bitcoin juga akan mengalami penurunan, teman-teman. Akan tetapi di sini tidak mengalami penurunan untuk harga Bitcoin dan S&P yang lebih parah justru ya kalau kita lihat lagi. Oke, kita akan lanjut lagi ke ini, teman-teman ya. Ke berita pertama ada dari Donald Trump. Donald Trump di sini mendesak The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tengah penurunan inflasi. Ya, inflasi yang dimaksud di sini mungkin dari segi data CPI, teman-teman, dari 3% turun hingga ke 2,8%. Padahal yang diharapkan The Fed itu adalah penurunan dari PCE, teman-teman, ya, bukan dari CPI. Karena The Fed sendiri menginginkan PCE itu turun, justru di bulan lalu itu mengalami kenaikan sehingga membuat harga emas juga mengalami kenaikan, teman-teman. Gitu. Oke, dan di sini Trump juga menyatakan bahwa Jerome Powell selalu terlambat tetapi tindakan cepat dapat memperbaiki citranya. Ya, gimana ya? Kalau kecepatan nanti salah, terlambat juga salah, teman-teman. Jadi serba salah untuk dari Jerome Powell itu sendiri. Oke, kita akan lanjut ke berita kedua. Ada dari tingkat penambangan jaringan PI turun 38% sejak peluncuran mainnet. Ada dari PI Network yang mengalami penurunan untuk miningnya, turun hingga 38%. Sebenarnya bukan cuma PI aja, teman-teman, tapi dari semua koin, bahkan Ethereum juga mengalami penurunan imbas dari ketidakpastian ekonomi global, teman-teman, gitu. Ada juga berita ketiga dari Federal Reserve yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. Dia berencana akan melakukan pemangkasan suku bunga, katanya itu di bulan Juni ya. Jadi di tengah inflasi dan pertumbuhan lambat. Dan di 4 April bahwa Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lemah yang dibarengi dengan meningkatnya inflasi. Dan katanya ini juga berasal dari perkiraan mereka di tengah tekanan inflasi untuk The Fed melakukan tingkat suku bunga. Jadi masih dikira-kira, teman-teman ya, akan
dipangkas itu mungkin di bulan Juni nanti. Berarti kalau sekarang bulan April masih 2 bulanan lagi teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke berita keempat. Oke, di berita keempat di sini ada Da Vinci Jeremy yang memprediksi harga Solana bisa naik 20x. Nah, Da Vinci Jeremy ini adalah seorang tokoh populer di industri kripto dan investor awal Bitcoin. Di sini memberikan prediksi optimis tentang Solana ya. Jadi dia bilang bukan 10x tetapi 20x dalam siklus ini. Mengapa? Karena Trump membuka pintu gerbang bagi meme coin. Ya, mungkin karena dengan peluncuran koin dari Trump yang diumumkan sebelum ini teman-teman ya, sebelum pelantikannya Donald Trump itu sendiri. Dan ini adalah informasi dari Twitternya atau X-nya teman-teman. Padahal di sini data on-chain dari Solana itu menunjukkan hal yang berbeda. Menurut data DeFi lama, total nilai terkunci TVL dalam Solana telah menurun sejak Januari 2025, turun dari 11,989 miliar dolar menjadi 6,552 miliar dolar. Berarti turun hampir 50% teman-teman ya. TVL dari Solana itu sendiri. Ya, ini juga mungkin karena ketidakpastian global teman-teman ya, dengan adanya isu bahwa Amerika Serikat akan mengalami jurang resesi. Berita kelima di sini ada dari Conor McGregor yang meluncurkan meme coin real dengan tata kelola DAO. Meme coin real, dan dia berkolaborasi dengan DAO menekankan pendekatan peluncuran yang transparan katanya. Cuman di sini saya cari-cari nggak ada ya untuk coin real dari yang dimaksud. Nih, yang mana coba? Nggak ada yang terbaru. Entah yang mana yang dimaksud dengan berita ini. Ya, mungkin ini, tapi ini di jaringan Base ya. Biasanya itu kan di jaringan Solana kalau untuk koin-koin yang seperti itu ya. Cuman di sini coba kita cek dulu untuk yang di jaringan Base ya. Di sini nggak di-lock untuk liquidity-nya ya, dan holdernya pun cuma 4. Kayaknya bukan ini teman-teman ya. Mungkin nggak jelas lah dari berita ini teman-teman. Oke, kita akan coba lanjut lagi ke berita keberapa ini? Berita ke-6 ya. Untuk berita ke-6 di sini ada dari saham Amerika Serikat yang anjlok di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi ekonomi. Nah, untuk kekhawatiran resesi ekonomi di sini untuk data dari Polymarket itu setahu saya teman-temannya bisa menyentuh 50%. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan Amerika Serikat akan mengalami resesi sangat tinggi apabila dari Jerome Powell tidak melakukan pemangkasan suku bunga yang lumayan cepat. Dan di sini dia bilang untuk kerugiannya itu mencapai 11 triliun dolar di pasar saham Amerika Serikat, dan katanya kepercayaan investor juga merosot akibat dampak tarif. Ya, saya pun juga begitu teman-teman ya. Jadi bukan dari Amerika Serikat sendiri, tetapi portofolio kita semuanya juga di sini mengalami minus. Apalagi kalau kalian trading di meme coin teman-teman ya, itu akan lebih parah lagi teman-teman gitu. Berita ketujuh, ada emas turun, saham Amerika Serikat anjlok namun Bitcoin tetap bertahan. Analis Bloomberg bingung, berikut komentar mereka. Ya, mereka aja bingung gitu teman-teman, apalagi kita untuk menganalisa harga dari Bitcoin. Saya pun juga bingung kenapa kok harga emas bisa turun dan harga dari Bitcoin tetap, dan S&P justru turun teman-teman ya, tidak separah dari Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin mengalami penurunan namun S&P 500 itu justru tetap ya teman-teman. Kalian perhatiin di sini ya. S&P 5074, sementara untuk Bitcoin berada di angka 83.300-an. Jadi stay, sedangkan S&P dilihat dari chartnya itu jeblok teman-teman ya. Ini mungkin nyaris 10% teman-teman. Oke, 5.200 ke 5.074 mungkin 5%-an ya. Ya, di bawah 5% lah teman-teman ya, segitulah intinya teman-teman. Dan kita akan coba lanjut lagi ke berita ke-8, ada peluncuran peningkatan Ethereum Pectra pada 7 Mei 2025. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang tadi teman-teman, akan ada peluncuran Pectra Upgrade di 7 Mei 2025 setelah sebelumnya itu banyak mengalami penundaan ya, gara-gara testnet di jaringan Holeski kalau nggak salah ya, yang banyak mengalami penundaan teman-teman. Dan sekarang akan katanya jadi diluncurkan itu di tanggal 7 Mei nanti, setelah testnet Hodi ini berhasil, dan ini merupakan testnet ketiga dan terakhir sebelum peluncuran pada mainnet Ethereum. Dan katanya di sini akan ada 11 perubahan signifikan ya. Cuma di sini nggak dijelasin lebih detail di berita ini. Ya, mungkin silahkan kalian cari sendiri teman-teman untuk 11 perubahan signifikan yang dimaksud di berita ini.
Oke, kita akan langsung lanjut lagi ke berita ke-9, ada dari imbal hasil treasury 10 tahun turun ke 4% karena DXY melemah. Apakah sudah waktunya membeli Bitcoin saat harga turun? Nah, jadi ketika pengumuman itu di sini yang menariknya adalah imbal hasil treasury itu menurun dari 4,4 menjadi 4% ya. Karena indeks dolar juga melemah, teman-teman. Dan di sini juga dibilang ini menandakan permintaan yang kuat dari pembeli, ya berarti semakin meningkat pembeli maka imbal hasilnya kok justru di sini semakin turun, teman-teman ya. Ya begitulah teman-teman ya. Intinya mengalami penurunan dari imbas pengumuman tarif oleh Donald Trump. Berita ke-10 ada dari negara-negara di dunia membalas pengumuman Trump tentang hari pembebasan. Kabarnya di sini ada Vietnam yang sangat terpukul dengan tarif Donald Trump yang ditetapkan ke Vietnam yaitu sebesar 46%. Dan Indonesia juga dikenain tarif sebesar 32%, teman-teman ya. Karena Indonesia menerapkan pajak yang lumayan tinggi untuk produk-produk dari Amerika Serikat yaitu sebesar 64%. Mengatakan angka tinggi itu tidak sejalan dengan hubungan baik antara kedua negara dan memerintahkan satuan tugas untuk merancang respon cepat. Ya mungkin Vietnam ingin menegosiasi lagi dengan Donald Trump untuk masalah tarif ini, dan dari Donald Trump sendiri bilang bahwa ini ditunjukkan ke negara-negara yang dianggap pelanggar terburuk berdasarkan pungutan dan hambatan non-tarif yang dikenakan pada barang-barang Amerika Serikat. Dan langkah tersebut juga tidak hanya mengancam akan merusak perekonomian negara tersebut, tetapi juga membahayakan investasi asing di masa mendatang. Dan di sini juga dibilang untuk Vietnam sendiri kan target pertumbuhan ekonominya itu adalah berada di angka 8%. Ya, namun dengan adanya tarif ini nanti justru bisa menghambat dari perekonomian Vietnam itu sendiri, teman-teman. Dan kabarnya juga untuk Indonesia ya. Indonesia setahu saya dari Presiden Prabowo juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di 8%, teman-teman. Tetapi dengan adanya ini sepertinya akan memperburuk keadaan atau target dari Presiden Prabowo Subianto sendiri, teman-teman, gitu. Lanjut ke berita 11, ini yang saya bilang tadi untuk resesi dari Amerika Serikat di poly market di sini kemungkinannya itu hingga 50%, dan ini sudah mengalami kenaikan dari sebelumnya itu hanya 30%-an, teman-teman. Jadi mengalami kenaikan. Harusnya The Fed melakukan pemangkasan suku bunga lebih cepat untuk menghindari resesi ini, teman-teman. Gitu. Oke, ini dia teman-teman ya 11 berita hari ini, dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.